Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat queue menggunakan C++, dev C++ dengan versi 5.11. Nah, ini adalah tampilan awal kalau misalnya kalian menggunakan dev C++ seri atau versi 5.11. Nah, queue itu apa sih? Queue itu adalah sebuah antrian. Ya, memang dalam bahasa Inggris queue itu artinya adalah antrian. Nah, antrian yang dimaksud adalah sama seperti pada misalnya restoran atau di bank atau misalnya di kelurahan, di kecamatan yang menggunakan antrian. Nah, maksudnya adalah orang yang pertama datang itu adalah orang yang dilayani. Jadi orang yang pertama masuk adalah orang yang pertama keluar gitu. Misal antrian nomor 1, berarti yang dilayani adalah antrian si nomor 1 ini. Jadi nomor 1 ini selesai duluan, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan library IOStream tentunya, dan juga Conio, .h, dan juga stdlib .h. Nah, lalu saya juga menggunakan di sini ada define, max-nya itu 10 aja. Nah, max define ini digunakan jadi maksimal untuk antriannya ini ya. Saya menggunakan 10 aja, nggak banyak-banyak karena ini aja hanya sebagai contoh. Dan juga using namespace. Oh ya, std. Nah, lalu apa yang pertama akan kita lakukan? Kita membuat dulu apa yang namanya struktur datanya, type dev-nya, type dev struct-nya ya, type dev struct. Nah, di dalamnya ini apa aja sih? Nah, ini adalah pertama itu adalah ada integer data, array ya, array integer data yang berisikan max-nya tadi, max-nya 10, jadi kita tinggal tulis max-nya saja. Nah, lalu ada integer head yang akan menjadi kepala dari antriannya, dan juga ada integer tail atau akhiran, buntut ya, buntut dari si antriannya. Nah, lalu ini akan saya tulis menjadi seperti ini. Salah, aduh, maaf. Nah, lalu yang akan kita buat selanjutnya adalah kita membuat dulu void dari si antriannya. Jadi kita membuat sistem antriannya ya. Kita buat void thread. Ini terserah namanya mau apa. Lalu kita akan mendeklarasikan si queue ini dari head itu bernilai -1, dan si queue dari tail itu akan bernilai -1 juga. Nah, -1 ini artinya si queue head dan si queue tail ini tidak memiliki elemen ya. Jadi dia tidak di 0, jadi di -1. Jadi kalau misalnya array itu kan dimulai dari 0. Nah, ini kita akan mendeklarasikannya di -1 agar dia tidak mengisi elemen dari 0 tersebut. Nah, lalu kita akan membuat jika antriannya kosong ya. Kita akan membuat int is empty. Nah, jika kita akan membuat sebuah kondisional, jika q dari si q dari si head ini bernilai -1 dan si q dari tail akan bernilai -1, maka kita akan mereturn 1. Lalu else-nya adalah kita akan mereturn 0. Nah, lalu yang akan kita buat selanjutnya, ini saya kasih komentar aja ya. Membuat antrian, lalu ini saya kasih komentar antrian
kosong, lalu sini berarti habis antrian kosong adalah antrian penuh. Nah, kita bikin sama seperti tadi tapi dalamnya beda. Yang tentunya is full jika si Q head itu bernilai 0 dan si Q dari tail itu akan bernilai max min 1, jadi bernilai 9, itu akan mereturn 1. Nah, lalu else if-nya, mohon maaf, ini kayaknya ada yang kurang deh. Tidak. Else if jika Q dari si head kurangi si Q dari si tail, maka akan bernilai 1. Jika bernilai 1, maka akan mereturn 1 juga. Lalu else nya adalah kita akan mereturn 0. Nah, lalu habis antrian penuh kita akan membuat inputnya. Nah, di sini kita akan membuat input dari si antriannya, jadi antrian masuk lah, seperti itu. Jadi input antrian ya, kita membuat void input Nah, ini kita akan masukkan in X, jadi kita tidak perlu mendeklarasikannya di dalam. Jika si is full itu dia bernilai 0, maka kita di dalamnya pakai kondisional lagi. Jika si Q dari si head itu bernilai min 1, maka si Q head adalah Q head plus 1. Nah, lalu kita sini akan menulis juga si Q tailnya itu bernilai Q dari tail plus 1 dibagi max, modulo max gitu ya. Ini modulo si Q data, array Q data itu isinya adalah Q dari tail yang bernilai X. Nah, lalu else nya adalah else nya ini kan kalau misalnya is full-nya masih kosong ya kan, jadi data itu akan masuk. Nah, else nya berarti jika is full ini udah penuh gitu kan. Nah, kita akan si else ini berarti bernilai penuh kan, berarti kita akan tulis antrian penuh. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya lalu kita akan membuat si antriannya ini yang sudah yang sudah dikeluarkan ya. Kita akan mengeluarkan sebuah antrian yang berarti kita akan mengeluarkan yang pertama masuk. Jadi antrian pertama yang akan kita keluarkan. Jadi di sini akan kita keluarkan mengeluarkan antrian gitu ya. Sini ada void
void output. Nah, kita deklarasikan dulu di integer i karena nanti kita pakai perulangan untuk datanya. Lalu ada integer dari a itu akan bernilai q dari data array q data yang bernilai q head. Oke, lalu kita akan membuat sebuah kondisional di mana jika q dari tail itu bernilai -1, maka kita akan menuliskan cout urutan tidak ada. Nah, mengapa urutannya tidak ada? Karena di sini kita menggunakan kondisional di mana jika qtail-nya itu adalah -1, yang di sini jika qtail-nya itu -1 berarti kan tandanya antrian itu masih kosong gitu kan. Nah, berarti kita akan mendeklarasikan ini adalah urutannya itu tidak ada. Kita akan menampilkannya ini adalah urutannya tidak ada. Nah, berarti else-nya jika urutannya ada, else-nya maka kita akan membuat sebuah perulangan for dari i yang sudah kita deklarasikan tadi itu bernilai q dari si head dan si i nya itu lebih kecil sama dengan dari si qtail dan i nya increment. Nah, maka si q dari array data ini akan bernilai si i sama dengan q data array data i ditambah 1. Nah, sini kita juga akan tulis berarti si qtail-nya ini kita decrement, kita kurangi nilainya dan kita tuliskan di sini data yang akan keluar adalah si A. Oke, nah itu sudah mengeluarkan antrian dan sekarang kita akan menuliskan hapus. Kita akan jika antrian seluruhnya ingin dihapus ya kan, seluruh antrian akan kita hapus, menghapus seluruh antrian. Nah, kita menggunakan void hapus. Nah, tidak perlu repot-repot di sini ya. Jika kita ingin menghapus seluruh antrian yang ada, maka kita hanya harus mendeklarasikan ulang si q dari head-nya ini itu bernilai -1 dan si q dari si tail-nya ini itu -1 juga, seperti yang di atas ya kan. Yang berarti seluruh dari antrian akan terhapus. Nah, sini kita tinggal bilang aja cout semua, oke, semua antrian telah dihapus. Oke, sudah. Nah, habis itu kita akan membuat tampilan ya, kita akan menampilkan si antriannya ini. Kita akan menampilkan, kita buat void-nya, void tampil. Nah,
Di sini kita akan membuat sebuah kondisional jika si empty is empty, is empty yang tadi sudah kita buat di atas itu bernilai 0, itu maka kita bilang dulu urutannya itu adalah kita menggunakan perulangan for, kita deklarasikan dulu ini bisa dideklarasikan di atas karena udah terlanjur, jadi ya udah si Q nya ini si Q head itu bernilai dari Q head, ada salah, maaf, Q dari si head, lalu I itu lebih kecil dari si Q tail, dan I di increment, maka ini akan menampilkan si Q data, array Q data dari si I. Oke, nah else-nya berarti urutan itu, data itu kosong ya, antrian itu kosong. Kalau ini kan ada sebuah antrian, nah berarti si else ini jika antriannya itu masih kosong, kita bilang aja di sini langsung cout urutan kosong. Oke. Urutan kosong sudah. Nah, berarti ini selesai kan? Kita tinggal masuk ke int main-nya. Nanti kan kita akan membuat sebuah kondisional juga ya. Kita akan membuat sebuah do dan juga while yang akan perulangan, dan juga kita akan memilih si void-nya ini menggunakan if dengan kondisional if. Nah, kita pilih dulu, kita deklarasikan dulu, maaf, integer pilihannya dan juga integer urutan yang nanti ini akan digunakan untuk memasukkan si antriannya. Nah, lalu kita deklarasikan dulu create, lalu do untuk perulangannya nanti, lalu ini kita cout aja, kita tampilkan program queue atau antrian. Nah, di sini tadi program satunya itu adalah input, atau yang bisa dibilang atau kata nama lainnya adalah NQ. Lalu yang kedua kita kopas aja deh biar cepet ya. Yang kedua nanti untuk DQ atau untuk outputnya, oke cukup ya. Kedua untuk output di sini bukan menampilkan ya, jadi untuk mengeluarkan si antrian DQ. Lalu yang ini baru untuk menampilkan antrian. Aduh, mohon maaf.
itu adalah 4-nya itu adalah delete all queue. Kita akan mendelete semua antrian. Lalu yang terakhir adalah exit. Kita akan keluar dari program. Exit. Jika sudah selesai menggunakan program ini, kita tinggal memilih kondisional nomor 5 nantinya. Nah, lalu kita akan memilih di sini pilihan program. Kita akan sin dari si pilih tadi, berarti si user nanti akan memilih program mana yang akan dipilih. Lalu kita tinggal menggunakan si conditional if tadi. Nah, if pilih, jika if pilih itu bernilai 1 atau kondisional 1, maka kita akan tulis di sini dulu data antrian yang masuk. Sin dari si urutan yang tadi, urutan, dan si urutan ini akan masuk ke input. Sudah, lalu else if-nya jika si pilih itu bernilai 2 atau kondisional 2, maka kita tulis output yang tadi ya. Banyak tipe nih, maaf. Output yang tadi. Oke, lalu else if yang ketiga, jadi pilih digit 3. Maaf, maka berarti yang ketiga apa? Oh, show ya, berarti tampil. Dan yang keempat, else if pilih 4, maka tadi 4 delete berarti hapus ya, berarti hapus. Lalu yang kelima, tidak usah, karena yang kelima exit. Oke. Lalu di sini nanti kita tulis gets dan kita tulis filenya. Jika pilihan bukan sama dengan 5, maka ini program akan jalan terus. Oke. Nah, kita tinggal coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal kita compile. Oke, di sini salah. Pilih was not clear. Pilih. Oh, ini P-nya gede ya? Oh iya. Biasa. Nah, bisa ya? Bisa nih, kita coba input antrian yang masuk itu misalnya 1. Kita buat ini dulu deh. Lalu 2, kita bikin sampai 3 dulu. 3, lalu kita akan menampilkan show. Nah, urutannya seperti ini. Pas ya.
Nah, kita akan output si urutannya. Kita output data yang keluar adalah 1. Nah, karena satu ini yang masuk ke duluan, yang masuk ke lebih awal, maka yang satu ini akan keluar duluan. Nah, apakah benar satu ini akan hilang? Kita tes. Kita show the queue. Nah, satunya akan hilang. Nah, seperti itu saja. Ini masih banyak yang perlu dirapihkan ya. Tidak sempurna, masih banyak yang harus dirapihkan. Oke, hanya itu saja yang dapat saya contohkan dan dapat saya tampilkan. Selebihnya mohon maaf sekali jika banyak kesalahan, apalagi tipe yang sangat banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.